Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Hotman Tua Siwatang dengan NPM 1982200018, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Medan Raya. Yang saya hormati Ibu Insinyur Mitra Mustika Lubis, SPMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Makro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan saya mengenai permintaan beras untuk konsumsi di Sumatera Utara. Lebih tepatnya proyeksi permintaan beras untuk konsumsi di Sumatera Utara. Pada bab 1, pendahuluan, pangan merupakan komoditas strategis yang sering dikaitkan dengan aspek ekonomi dan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia beras merupakan salah satu makanan wajib setiap hari yang dimakan oleh penduduk Indonesia. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui jumlah permintaan beras untuk konsumsi dari tahun 2003-2020 di Sumatera Utara dan Indonesia. Untuk mengetahui proyeksi permintaan beras untuk konsumsi dari tahun 2020 hingga tahun 2004 di Sumatera Utara, Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan umum mengenai kebutuhan beras yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan mustaka. Guru Jayanti menyatakan bahwa dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud beras yaitu gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara digiling atau disosal menggunakan alat pengupas dan penggiling atau huller serta penyosok atau polisher. Guru Jayanti menjelaskan bahwa pola konsumsi masyarakat pada masing-masing daerah berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan struktur budaya masyarakat. Bu Jayanti mencatat bahwa beras merupakan komoditas yang penting karena merupakan kebutuhan pangan pokok yang setiap saat harus dapat dipenuhi. Ramalan atau forecasting adalah kegiatan yang memperkirakan apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ramalan menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau ramalan. Pada hakikatnya, banyak keputusan penting yang dilakukan secara pribadi, instansi maupun perusahaan kepada kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada kali ini, data yang digunakan dalam penelitian itu data sekunder. Data yang dikumpulkan adalah data time series dengan range tahun 2003 hingga 2018 yang dianalisis dengan alat bantuan Excel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS dan Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Untuk mengetahui hasil forecasting produksi dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2020-2024 dilakukan analisis proyeksi atau forecasting menggunakan metode pemulusan eksponensial ganda metode linear satu parameter dari Google. Perlu kita ketahui dalam metode ini peramalan dilakukan dengan mengulang secara terus-menerus dengan menggunakan data-data terbaru. Setiap data diberi bobot data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Langkah-langkah dalam metode ini adalah boleh kita lihat di slide. Saya paparkan rumus beserta keterangan dari metode pemulusan eksponensial ganda metode linear satu parameter dari Bohm. Hasil dan pembahasan. Untuk menghitung peramalan tersebut yaitu mencari pemulusan eksponensial ganda dengan menggunakan rumus persamaan yaitu ST n kuadrat sama dengan A S1 T ditambah 1 dikurang A ST
N² minus 1. Untuk menghitung peramahan tersebut, yaitu mencari perumus eksponensial ganda dengan menggunakan rumus persamaan, yaitu maka dapat dihitung, bisa kita lihat di slide yang saya paparkan. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan metode yang saya paparkan sebelumnya. Berikut adalah tabel jumlah produksi dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 sampai dengan 2018. Bisa kita lihat di setiap tahunnya jumlah produksi besar beras maupun jumlah kebutuhan konsumsi beras di Sumatera Utara itu setiap tahunnya bertambah. Tetapi pada tahun 2006 jumlah produksi beras di Sumatera Utara itu menurun. Tetapi jumlah kebutuhan konsumsi beras di Sumatera Utara pada tahun 2006 itu meningkat. Selanjutnya berikut tabel forecasting atau proyeksi untuk kebutuhan konsumsi beras di Sumatera Utara. Bisa kita lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kebutuhan beras untuk konsumsi di Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya karena produksi beras di Sumatera Utara terus meningkat. Selanjutnya kesimpulan. Saya menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada tahun 2003 sampai dengan 2018 di Provinsi Sumatera Utara, produksi beras mengalami tren positif. Untuk kebutuhan konsumsi mengalami tren positif. Hasil analisis forecasting atau proyeksi menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2020-2024 akan mengalami tren positif juga, dengan perbedaan besar yang cukup signifikan antara hasil analisis forecasting produksi dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara. Saran dari penelitian ini yaitu kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait diharapkan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi beras dan selalu mengedepankan hasil pangan dalam negeri. Dan juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti bagaimana produksi dan konsumsi pangan lainnya agar dapat diketahui bagaimana program diversifikasinya, kesediaan pangan, dan perilaku konsumsi di Provinsi Sumatera Utara lebih lengkapnya. Begitulah hasil yang bisa saya paparkan dari judul yang saya bawakan. Jika ada kata ataupun tutur sopan santun yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi.